Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Jakarta cuacanya agak mendung. Sore ini saya mau berbicara tentang bagaimana cara kita mempartisi kita punya kepala agar metodologi belajar itu agak mudah untuk memahami ruang-ruang fakultasi di dalam ilmu pengetahuan. Jadi yang pertama, awalilah dari, jadi otak itu kan terlalu banyak ya yang kita rekam tiap hari. Seperti komputer, kalau tidak kita bikin partisi itu akan agak susah. Jika Anda menyimpan seluruh dokumen di My Documents, misalnya Anda membaca tentang teori filsafat, teori politik, sastra, baca novel, kemudian semua data Anda simpan di My Document, itu akan susah ketika Anda hendak merecall, berusaha menarik kembali data itu ketika hendak berbicara tentang tema-tema tertentu yang terkait dengan apa yang ada, file yang Anda sudah simpan di kepala, itu akan seperti belantara hutan, sehingga susah Anda cari file. Sama ketika di My Document Anda semua data terlalu banyak, Anda cari apa judulnya itu lupa gitu. Maka biasakanlah diri untuk mempartisi. Kita punya kepala di partisi, ada partisi C, partisi D itu nanti bikin file kuliah, kemudian data pribadi dan lain sebagainya. Sebagaimana komputer, maka demikianlah harusnya kepala di manage, agar ketika hendak kita merecall kembali segala ingatan dan bacaan itu akan mudah. Ini utamanya bagi aktivis-aktivis muda. Ini di bawah banyak aktivis-aktivis muda yang mulai sedang banyak belajar membaca. Untuk mudah merecall bacaan, maka partisilah kepala. Bagaimana cara mempartisi kepala? Saya pikir belum telat jika Anda kembali memulai mempartisi kepala itu dengan cara menstrukturisasi cara belajar. Belajar itu awalilah dari belajar filsafat, agar jelas nanti segala pengetahuan itu kalau basisnya adalah filsafatnya kuat, pengetahuan-pengetahuan yang lain adalah hanya turunan dari filsafat. Bagaimana cara belajar filsafat? Filsafat itu apa sih? Filsafat itu sebenarnya adalah cara berpikir, cara memproduksi ide. Dari mana ide itu bisa dilahirkan? Ada dua lah kira-kira aliran besar filsafat. Pertama adalah idealisme, yang kedua adalah materialisme. Kalau materialisme itu kira-kira Anda akan berkata bahwa cara Anda akan menciptakan kursi itu adalah basisnya karena matter menentukan mind. Jadi ada dulu fakta materialnya, baru lahir ide tentang cara membuat kursi. Anda duduk misalnya tidak enak duduk di atas paku, maka kemudian Anda berpikir, lahirlah ide di kepala, oh enaknya duduk adalah dibikin landai. Maka fakta materialnya ada dulu, baru ada ide tentang cara membuat kursi. Gitu kalau aliran materialisme. Aliran yang kedua, kubu ekstrim sebelahnya, adalah aliran idealisme. Idenya dulu ada, baru materinya ada. Ini agak panjang perdebatannya, tapi kira-kira dua induk filsafat. Tapi yang jelas filsafat itu adalah cara kita berpikir, cara kita mencari ide, cara kita memproduksi ide. Nah, dipartisi di dalam satu file di kepala, filsafat begitu. Di dalam filsafat itu kemudian Anda bisa strukturisasi lagi berdasarkan timing. Timing filsafat itu ada yang timing berbasis kurun waktu ya. Ada yang semisal bisa diawali dari sebelum Socrates, Plato, Aristoteles itu jadikan sebagai tiangnya. Kemudian ada pra SPA, pikiran filsafat sebelum Socrates, Plato, Aristoteles. Kemudian post SPA, Anda akan menemukan diri Anda belajar filsafat sampai filsafat yang terbaru hari ini dengan timing. Kemudian juga berdasarkan mazhab, misalnya dari tradisionalis, post tradisionalis, modernis, postmo, new age dan seterusnya. Kemudian berdasarkan spasial, Anda bisa mulai belajar tentang filsafat Cina, filsafat Timur, filsafat Arab, filsafat Islam, filsafat Barat dan seterusnya. Utuhlah pengertian filsafat di dalam kepala, utuhlah cara pandang kita terhadap realitas dengan filsafat, maka utuhlah cara kita memandang diri dan realitas. Nah, sekali lagi bahwa ketika orang sudah punya ide, karena filsafat itu adalah cara memproduksi ide, mau tidak mau Anda akan di-drive oleh keinginan untuk terus menggali ilmu pengetahuan,
pasca Anda punya ide, apa yang akan Anda lakukan? Yang akan Anda lakukan adalah mencari kawan untuk berdiskusi. Tidak mungkin ada orang yang hanya membaca kemudian tak punya kawan berdiskusi. Itu namanya onani intelektual, yang membuat kemungkinan dua hal yang akan terjadi pada diri Anda akan menjadi penyair atau Anda akan menjadi orang gila. Situasinya agak jalan-jalan kampung. Oke, ketika Anda sudah punya ide, karena Anda berfilsafat, maka Anda akan mencari kawan. Filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan, maka kunci dari ilmu pengetahuan adalah sosiologi. Ketika tuntas Anda belajar filsafat, total Anda belajar filsafat, dengan sendirinya Anda akan tertarik belajar tentang sosiologi. Ilmu sosiologi itu adalah ilmu tentang bagaimana satu orang dengan orang yang lainnya melakukan interaksi, bagaimana kita membaca pola pengelompokan sosial. Kenapa ada orang berkumpul, kenapa ada orang mengelompok berdasarkan ide, berdasarkan aliran politik, berdasarkan mazhab pikiran, berdasarkan keyakinan dan lain sebagainya. Itulah ilmu tentang sosiologi. Dan sosiologi itu adalah kunci dari ilmu pengetahuan. Filsafat adalah induknya, sosiologi adalah kuncinya. Total Anda belajar filsafat, maka dengan sendirinya Anda akan tertarik untuk belajar sosiologi. Dalam seluruh cara Anda menyelesaikan kuliah, misalnya S1, S2, S3, ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang paling penting, karena di sanalah yang namanya teori. Seluruh bangunan dan konstruksi teori itu ada di dalam ilmu sosiologi. Ada yang strukturalis, ada yang kulturalis, ada yang fungsional dan lain sebagainya. Ketika Anda tuntas belajar sosiologi dari beberapa mazhab aliran di dalam sosiologi, jadi tadi Anda belajar filsafat, Anda punya ide. Kalau Anda punya ide, Anda pasti akan cari kawan untuk ngopi dan berdiskusi. Itu namanya interaksi, itu namanya ilmu sosiologi. Pasca Anda sudah melakukan interaksi, dengan sendirinya Anda pasti akan ingin belajar ilmu apa? Ilmu ekonomi. Itu automatically. Karena ada satu fase atau satu makom pada diri seseorang yang dia akan berpikir, buat apa gua ketemu sama si A jika gua tidak punya atau tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari pertemuan saya dengan dia, atau buat apa saya akan menghabiskan malam bersama kopi dengan si A jika saya tidak ada bisa mengambil manfaat sama sekali dari si ini. Itu namanya teori untung rugi. Ngomong untung rugi ini ilmu ekonomi. Maka ketika orang tuntas belajar sosiologi, otomatis orang akan ingin belajar ekonomi tentang untung rugi. Ekonomi nanti banyak sekali mazhabnya. Ada mazhab klasik, neoklasik, ada Keynesian, ada Thatcherian, dan seterusnya dan seterusnya. Yang jelas orang ekonom yang agak pro pasar itu biasanya disebut dengan kaum kanan. Jadi kalau kaum kanan itu dalam teori ekonomi sebenarnya bukan orang yang alim gitu ya. Tapi kanan dalam teori ekonomi itu adalah orang yang pro pasar, stateless, negara minimalis. Tapi orang kiri disebut sebagai orang yang pro negara, heavy state. Kalau heavy market itu adalah kanan, heavy state itu adalah kiri. Orang-orang kiri itu hendak mengukuhkan kuasa negara lebih di atas kuasa pasar. Demikianlah ekonomi. Maka ketika orang sudah tuntas belajar teori ekonomi banyak sekali, ada makro, ada mikro, bla 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 bla, automatically orang akan ingin belajar tentang politik. Karena untuk memastikan kita untung di dalam berekonomi itu adalah dengan cara apa? Dengan cara seni mendapatkan keuntungan. Seni mendapatkan keuntungan dan memenangkan kepentingan itu adalah politik. Politiknya akan banyak sekali. Anda mulai masuk tentang teori struktural, nanti tentang negara dan lain sebagainya, itu di dalam politik. Tentang demokrasi dan lain sebagainya adalah ilmu politik, itu visipol itu. Nah, ketika Anda sudah tuntas belajar politik, jadi kalau saya ulang tadi, filsafat itu adalah induk ilmu pengetahuan. Anda menemukan dan melahirkan, memproduksi ide. Ketika Anda mendapatkan ide, yang Anda cari adalah kawan berdiskusi, itu adalah interaksi, maka Anda akan belajar sosiologi. Ketika Anda belajar sosiologi tentang teori interaksi, Anda akan mencari untung rugi. Buat apa gue ketemu dengan si A? Maka Anda akan belajar ekonomi. Bagaimana cara untung di dalam berekonomi itu adalah belajar politik. Pasca itu selesailah seluruh hal yang terkait dengan pengetahuan manusia. Batas, skop, metodologi pengetahuan manusia itu hanya itu. Dan yang akan dilakukan oleh orang ketika pasca belajar ilmu politik adalah orang akan merefresh diri dengan sastra. Nah, sastra dan filsafat bahasa ini adalah makom tertinggi dari ilmu pengetahuan, karena bahasa, ada hegemoni bahasa di dalam filsafat, ada filsafat bahasa, di dalam sosiologi ada
kuasa bahasa, di dalam politik ada kuasa bahasa. Semisal satu kata A dari saya itu sebenarnya sedang mempengaruhi pikiran Anda untuk tunduk di bawah keinginan saya, itu adalah kuasa hegemoni kata. Dalam belajar sastra ini nanti Anda akan bisa merefer ulang atau mereview ulang pikiran-pikiran tentang filsafat. Semisal bahwa di dalam fase abad ke-8 itu ada tokoh-tokoh sastra, Anda membaca antologi sastra Rusia dan lain sebagainya. Dan sastra memang adalah puncak ilmu pengetahuan. Nah, ketika sudah dari filsafat sampai sastra Anda tuntas, maka selesailah pengarungan dunia imanen di dalam filsafat. Ada dua skup dunia, ada dua skup di dalam filsafat. Dia bagi yang satu adalah imanian, bukan iman, ini imanen. Yang kedua adalah transendental. Nah, ruang imanian ini hanya diisi oleh ruang fakultasi yang tadi itu. Nah, ketika selesailah urusan dunia itu, yang akan Anda cari satu-satunya siapa? Tuhan. Itu maka Anda mulai menembus sampai pada satu garis demarkasi antara ruang imanian dengan ruang transendental. Ketika pencarian akan Tuhan, maka menembus ruang transendental. Nah, ketika orang tidak bisa menembus ruang transendental, penuh otaknya dengan ilmu pengetahuan, jika dia tidak menemukan ketotalan sejati dari totalnya dia belajar tentang ilmu pengetahuan, maka setidaknya mungkin dia akan menjadi orang ateis atau agnostik. Tapi kalau dia menemukan Tuhan, maka dia akan menemukan spiritualitas dari seluruh materi pengetahuan yang pernah diarungi. Oke, tiba-tiba malam hari dan saya selesai sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan kembali.